Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hambanya bahkan lebih, karena kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang hambanya kepada manusia. Dan yang terakhir, wa taratan yabtalillahu ibadahu bil masaib li raf'i darajatin wa takfiri sayyiatin, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hamin wala huzdin wala adan wala ghammin hatta syauq yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Terkadang ujian itu untuk menghabiskan dosa-dosa kita, menghabiskan kesalahan kita. Karena sekecil apapun ujian itu, entah kita tertusuk duri kata Rasul, itu sudah bisa menghapuskan kesalahan kita. Ya, sudah bisa menghapuskan kesalahan kita. Maka bersabarlah dengan ujian. Inilah diantara adapun sebab-sebab ujian ini. Sebenarnya saya sudah tulis ya sekitar 22 sebab ya untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi karena waktu juga sudah 11.34. Taib, ada tanya jawab sebentar 10 menit. Silakan kita buat tanya jawab 10 menit. Kalau ada yang bertanya, tafadhol. Iya. Pakai mic nih. Nah, coba kasih. Kalau diuji kita harus bersyukur atau beristinja. Apa itu? Istinja. Istinja itu cebok dengan batu. Istinjmar. Oh, istirja, ya kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau orang mendapatkan ujian yang pertama kali ya istirja dulu. Kalau kita mendapatkan ujian di awal kita dapat ujian istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebagai bentuk redha. Orang harus kena ujian itu kan ada dua sifat yang harus ada. Pertama sabar, yang kedua ridha. Sabar ini berkaitan dengan ikhlas dalam hati. Adapun ridha berkaitan dengan lisan. Supaya kita tidak tasakhut, tidak menganggap ujian itu sebagai azab dari Allah. Maka katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena orang yang dapat ujian kematian suaminya, dia ngeraung-raung, siapa nanti ngasih makan anak saya, bukannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan itu ya. Malah pusing dia. Nah, jadi innalillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun ini bentuk ucapan ridha untuk menghindari kalimat-kalimat tasakhut, kalimat-kalimat yang menolak takdir Allah. Karena ada orang yang mendapatkan ujian itu seolah-olah dia menganggap Allah sedang menyiksa dia. Seolah-olah ujian itu ditanggapi sebagai azab bagi dia. Bukan, ujian itu bukan azab. Azab sendiri, ujian sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja mengangkat derajat kita, menghapuskan kesalahan kita, dan terkadang menyiapkan surga yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Dan juga ada tujuan Allah menguji manusia itu. Makanya sering saya katakan, kalau seandainya kita sudah berdoa tiap malam, ya bertahun-tahun berdoa supaya diangkat dari kemiskinan, supaya diangkat penyakitnya, supaya diangkat musibahnya, kok enggak diangkat-angkat, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan. Terkadang dibalik Allah lambat mengabulkan doa kita karena ada hikmah kebaikan bagi kita yang kita tidak tahu. Jangan suudzon kepada Allah. Boleh jadi Allah itu hendak merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu. Yakin itu. Ya, makanya kau kena ujian, cepat katakan innalillah, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau Allah menguji kita dengan penyakit, badan kita penuh dengan komplikasi penyakit, badan kita loh bukan milik kita. Badan kita milik Allah. Suka-suka Allah. Allah kan mau kasih gula, mau asam urat, mau kolesterol, mau apa itu badan milik Allah. Dan penyakit juga Allah yang kasih. Makanya tidak perlu tasakhut orang itu. Karena biasanya setan itu lebih cinta kepada orang yang sakit dibandingkan orang yang sehat. Setan itu lebih dekat kepada orang sakit dibandingkan kepada orang sehat. Karena setan takut kalau dia mati husnul khotimah, makanya lebih dekat kepada orang sakit. Dibuatnya was-was macam-macam, sehingga kalau bisa dia mati itu sul khotimah tuh. Ya. Adapun bersyukur ketika kena musibah itu bukan bersyukur karena musibahnya. Gila kalau bersyukur karena musibahnya.
Bu, suaminya meninggal, alhamdulillah. Gila lah tuh. Ya. Anaknya meninggal, Bu, alhamdulillah. Warungnya kebakaran, alhamdulillah Ustaz katanya. Bukan begitu. Mengucapkan alhamdulillah dalam musibah itu bukan kepada musibahnya, tapi kepada nikmat yang tersisa pada dia. Anakmu meninggal, alhamdulillah. Anak saya kan 12. Kalau satu mati kan masih ada kesebelasan. Itu maksudnya. Warungmu kebakar, apa-apa itu kan satu, warung saya 10. Masih ada yang lain. Itu maksudnya alhamdulillahnya itu bukan kepada musibahnya, tapi mengingat nikmat yang masih ada. Itu loh, kakimu sudah diamputasi satu, alhamdulillah. Yang satunya kan belum, gitu maksudnya ya. Jadi kalau dia, dan itu puncak daripada orang yang sabar. Itu kalau bisa itu sudah paling puncaknya. Kalau orang bisa menggabungkan 3 kalimat, sabar, redha, syukur, wah itu sudah paling hebat. Dan karena itu puncak menghadapi musibah. Tapi jarang yang seperti ini. Jarang sekali. Imam Ahmad ketika sakit, dia mengucapkan kalimat aduh. Kita kan kalau sakit aduh gitu kan ya. Imam Ahmad ketika sakit mengucapkan anin, kalimat aduh. Kata muridnya diingatkan, ya Imam, innal anina kalamun wal kalamu yuktab gitu. Imam, ucapan aduh itu, kalimat aduh itu adalah ucapan, dan ucapan itu pasti dicatat malaikat raqib dan atid. Langsung diam Imam Ahmad. Diam. Dia tidak mau meraung ketika sakit, karena dia tahu raungan itu bagian dari ucapan, dan ucapan itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan gitu. Langsung diam. Oh, kalau kita menjerit-jerit, padahal durinya kecil saja, tapi jerit-jeritnya itu seolah-olah disembelih. Subhanallah ya kan, karena kurang sabar itu ya. Nah begitulah para ulama salaf ya. Wallahu a'lam.